Ketegangan Rusia dan beberapa negara anggota NATO kian semakin meningkat di tengah dukungan mereka pada Ukraina dengan menyuplai berbagai alutsista militer, di mana ketegangan antara Rusia dan Barat ini mulai mempersiapkan senjata nuklir mereka sebagai persiapan serangan balasan. Hal itu terlihat ketika Barat dan Rusia mulai mengoperasikan rudal atau senjata nuklir mereka dalam skenario peperangan di tengah semakin meningkatnya konflik di berbagai negara di dunia. Selain itu, di tengah Amerika Serikat dan beberapa negara-negara sekutu NATO mulai mengoperasikan pesawat bomber dan pesawat jet tempur yang mampu membawa hulu ledak nuklir, Rusia juga mulai menguji kesiapan tempur unit pasukannya yang dilengkapi rudal balistik antar benua Yars yang mampu membawa hulu ledak nuklir. Uji kesiapan tempur nuklir Rusia ini dilakukan di wilayah barat laut Moskow, di mana rudal Yars ini dapat diluncurkan menggunakan silo atau dipasang pada peluncur bergerak seperti pesawat bomber. Kemampuan rudal Yars yang dioperasikan oleh militer Rusia ini tentunya membuat Amerika Serikat dan negara aliansi NATO semakin khawatir. Sebab rudal Yars Rusia memiliki jangkauan hingga 11.000 km dan mampu membawa hulu ledak nuklir. Sementara di sisi lain, mengutip dari beberapa sumber media informasi terkait, bahwa Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan jika dalam sebuah uji kesiapan tempur terbaru Rusia ini akan dilakukan pada sebuah unit di wilayah Tver yang akan berlatih memindahkan rudal Yars hingga jarak 100 km dengan kamuflase dan melindunginya dari serangan udara serta kelompok sabotase musuh. Sebelumnya, Rusia telah melakukan serangkaian latihan nuklir sepanjang tahun 2024 yang membuat beberapa analis militer berspekulasi, di mana menurut para analis keamanan, pengerahan rudal nuklir Yars Rusia ini adalah merupakan sinyal yang dimaksudkan untuk menangkal Barat dalam melakukan intervensi lebih dalam pada perang yang berkecamuk di wilayah Ukraina. Di mana latihan militer terbaru Rusia tersebut digelar pada minggu yang sama ketika aliansi NATO juga sedang melakukan latihan nuklir tahunan mereka, dan saat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengumumkan rencana kemenangannya pada publik. Selain itu, Ukraina juga menuduh Rusia jika telah melakukan pemerasan nuklir dalam menghadapi Ukraina dan pengaruh Barat untuk memberikan dukungan dan menyuplai sistem pertahanan rudal jarak jauh dan alutsista militer lainnya terhadap Ukraina. Sementara di sisi lain, di tahun yang sama, sebelumnya, Moskow juga telah menggelar 2 putaran latihan yang melibatkan unit rudal Yars pada bulan Juli lalu, di mana Rusia telah menggelar 3 rangkaian latihan militer tahun ini untuk menguji persiapan peluncuran rudal taktis nuklir yang memiliki jangkauan lebih pendek dan melambung lebih rendah dibandingkan roket strategis ICBM antar benua. Bahkan selama perang berkecamuk di Ukraina, Presiden Rusia Vladimir Putin sering memperingatkan negara-negara Barat bahwa Rusia memiliki persenjataan nuklir terbesar di dunia. Namun ia juga menegaskan bahwa Rusia tidak perlu menggunakan senjata nuklir untuk mendapatkan kemenangan di Ukraina. Sementara mengutip dari beberapa sumber media informasi terkait, di tengah Rusia dan Korea Utara yang terus menskenariokan penggunaan senjata nuklir mereka dari ancaman Barat dan sekutunya, negara-negara anggota NATO juga dikabarkan akan menggelar latihan perang nuklir di tengah eskalasi kawasan yang semakin memanas. Latihan militer negara-negara Barat ini tentunya selain meningkatkan kemampuan mereka, akan menjadi daya saing tersendiri bagi Rusia dan negara sekutunya. Sebelumnya, Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO akan menggelar latihan nuklir terbesar yang telah direncanakan sejak lama di bulan Oktober ini. Pengumuman tersebut dikeluarkan setelah Presiden Vladimir Putin mengungkapkan perubahan doktrin nuklir Rusia demi mencegah pihak sekutu yang membela Ukraina ikut mendukung penyerangan terhadap Rusia. Dalam latihan nuklir bertajuk Stevasnon tersebut, negara-negara anggota NATO dijadwalkan dimulai pada Senin dan akan berlangsung selama sekitar 2 pekan.
di mana latihan tersebut akan dipimpin oleh Belgia dan Belanda menggunakan 8 pangkalan militer yang akan melibatkan 2.000 personel dan 60 pesawat jet tempur dari 13 negara. Selain itu, pesawat bomber dan pesawat jet tempur yang dapat membawa hulu ledak nuklir dikabarkan akan ikut ambil bagian dalam latihan nuklir aliansi negara-negara NATO ini. Namun tidak ada amunisi aktif yang digunakan dalam latihan tersebut. Dan sebagian besar latihan akan diadakan sekitar 900 km dari wilayah Rusia di Laut Utara, di mana Moskow telah diberitahu oleh NATO tentang latihan tersebut. Sementara menurut Sekretaris Jenderal NATO, yaitu Mark Rutte, latihan nuklir NATO ini diskenariokan dalam dunia yang tidak menentu, sehingga sangat penting bagi NATO untuk menguji pertahanan dan memperkuat pertahanan mereka, sehingga musuh NATO tahu bahwa NATO siap dan mampu menanggapi ancaman apapun dari musuh mereka. Sementara di sisi lain, kekhawatiran dunia akan pecahnya Perang Dunia Ketiga atau serangkaian serangan nuklir Rusia tentunya bukan tanpa alasan. Sebab menurut beberapa sumber media informasi terkait yang kami kutip pada 19 Oktober 2024, sebelumnya, salah satu organisasi militer atau Badan Intelijen Amerika Serikat kembali khawatir terhadap rudal-rudal nuklir Rusia yang bisa saja memberikan serangan balasan di pangkalan Amerika Serikat di seluruh dunia. Hal itu disampaikan oleh Badan Intelijen Amerika Serikat di tengah kekhawatirannya jika Washington mengizinkan Ukraina menggunakan rudal jarak jauh pasukan Amerika Serikat untuk menyerang Rusia jauh ke dalam wilayah kedaulatan Rusia. Kekhawatiran Badan Mata-Mata Amerika Serikat itu ketika Rusia dapat menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di seluruh dunia sebagai pembalasan karena memberikan Ukraina rudal jarak jauh untuk menyerang Rusia. Sementara menurut penilaian intelijen yang kami kutip dari New York Times, meskipun Ukraina diizinkan menggunakan rudal secara bebas, tentunya hal itu tidak akan berdampak signifikan pada perang Ukraina dan Rusia karena jumlahnya yang terbatas untuk dapat menyerang Rusia. Sementara menurut analis tersebut, setelah serangan awal Ukraina dengan misil jarak jauh tersebut, Rusia kemungkinan akan merelokasi fungsi vital militernya keluar jangkauan, sehingga mempersulit Ukraina untuk mencapai tujuan militer apapun. Menurut Badan Intelijen Amerika Serikat, keputusan tersebut akan menjadi pertaruhan berisiko tinggi karena dapat menyebabkan serangkaian serangan mematikan Moskow terhadap aset militer Amerika Serikat di seluruh dunia.